Ya, assalamualaikum. Saya Datia Rahmawira. Sekarang saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen resiko syariah. Nah, manajemen resiko dapat didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Proses manajemen risiko merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat risiko yang akan terjadi dalam suatu perusahaan atau yang bahkan sudah terjadi gitu ya. Dalam proses manajemen risiko ini, seluruh bank atau asuransi wajib melakukan proses identifikasi. Nah, kita pertama mengidentifikasikan dulu masalahnya seperti apa. Kemudian pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor-faktor risiko atau risk factor yang bersifat material. Yang dimaksud dengan faktor-faktor risiko adalah sebagai parameter yang mempengaruhi eksposur risiko. Yang dimaksud dengan faktor-faktor risiko yang bersifat material adalah faktor-faktor risiko baik kuantitatif atau kualitatif yang berpengaruh terhadap signifikan terhadap kondisi keuangan bank atau asuransi tadi. Nah, kemudian proses manajemen risiko yang komprehensif yang meliputi tahapan yang pertama ada identifikasi risiko tadi. Nah, pelaksanaan proses identifikasi dilakukan dengan melakukan analisis paling tidak terhadap karakteristik risiko yang melekat pada bank asuransi dan risiko dari produk dan kegiatan usaha bank atau asuransi. Nah, kemudian ada pengukuran risiko. Nah, sistem pengukuran risiko yang digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank atau asuransi sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Nah, pengukuran risiko wajib dilakukan berkala, baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis bank atau asuransi. Nah, berarti pengendalian risiko tadi itu harus dilakukan secara berkala ya. Misalnya kayak 2 bulan sekali atau setiap misalnya dalam 1 tahun setiap 2 bulan sekali gitu kita melakukan pengendalian risiko. Nah, kemudian ada pemantauan risiko. Bank atau asuransi harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang mencakup pemantauan terhadap eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing atau konsisten pelaksanaan dalam kebajikan dan prosedur yang ditetapkan. Nah, misalnya kayak prosedur apa gitu, prosedur A, misalnya kayak perusahaan misalnya kayak untuk, karena tadi kan udah saya lupa. Kita kan udah melakukan pengukuran risiko. Nah, untuk pengukuran risiko tadi kita udah siapin prosedur untuk misalnya kayak pengukuran risiko ini, misalnya kayak melakukan ini risikonya 70% gitu. Ini prosedur yang sudah ditetapkan. Jadi kayak terus kita membuat testing ya, membuat hasil stress testing gitu. Saya kayak kalau segini pekerjaan bakalan mumet gitu karena masalah ini kayak sekian gitu mungkin ya. Nah, kemudian ada pengendalian risiko. Nah, bank asuransi harus mempunyai sistem pengendalian risiko yang memadai dalam mengacu pada kebajikan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank asuransi harus sesuai dengan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Kemudian ada ruang lingkup manajemen risiko. Yang pertama ada pengawasan aktif dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan oleh personil manajemen risiko yang terkait yang dipilih oleh bank atau asuransi. Nah, jadi kayak misalnya untuk manajemen risiko itu kita di lapangannya itu kayak banyak ada pengawasan aktifnya gitu. Kemudian ada kedua ada penetapan kebijakan dan prosedur untuk menentukan batas untuk risiko yang dilaksanakan oleh bank atau asuransi. Nah, kita kayak tentuin dulu nih kebijakan untuk risiko ini tuh bagaimana nih gitu kan. Kita tentuin sama-sama gitu. Kemudian ketiga ada penetapan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko. Kemudian keempat ada penetapan
penetapan dari struktur informasi manajemen yang serasi dalam mendukung manajemen terhadap risiko. Kemudian yang kelima ada penetapan dari suatu struktur pengawasan intern untuk mengukur risiko. Nah, manajemen risiko yang baik itu yang pertama adanya formal dan sistematis kayak sesuai prosedur. Kemudian yang kedua ada terintegrasi dan ada komprehensif. Nah, kemudian pada dasarnya manajemen risiko adalah sebuah tindakan untuk mengantisipasi terjadinya sebuah resiko atau kerugian dari aktivitas bisnis yang sedang kita lakukan ini. Dalam konteks perbank atau peransuransi atau per lembaga, manajemen risiko bisa juga digunakan untuk menganalisa sebuah risiko di masa mendatang. Akan tetapi pada kenyataannya kejadian di masa mendatang adalah mustahil untuk diketahui, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Luqman, yang artinya sesungguhnya Allah hanya pada sisinya segala pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dalam pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mengenal. Al-Quran surah Al-Luqman ayat 34. Nah, perbedaan sistem manajemen risiko antar bank atau asuransi syariah dan bank atau asuransi konvensional adalah sebagai berikut. Yang pertama ada risk event. Nah, peristiwa yang menyebabkan risiko atau risk event atau bisa diidentifikasikan sebagai munculnya kejadian yang dapat menciptakan potensi kerugian atau hasil yang tidak diinginkan. Korelasinya dengan perbedaan antara manajemen risiko bank atau asuransi syariah dengan bank atau asuransi konvensional dari sisi ini adalah tidak terdapatnya bunga sebagai instrumen bank asuransi syariah, memberikan nafas yang lebih lega terhadap perbank atau asuransi syariah untuk manajemen portofolio surat berharga yang dimilikinya. Kemudian ada hukum. Nah, prinsip yang dianut dalam penerapan manajemen risiko mengacu pada salah satu prinsip dalam ilmu fikih yang dikenal dengan istilah sad'at zariah, yang memperhatikan keuntungan, manfaat, dan kemaslahatan dan tindakan hukum. Nah, kita memperhatikan hukum ini juga, maslahatannya bagaimana. Sedangkan yang terdapat pada bank asuransi konvensional, landasan hukum hanya terhadap pada hukum positif. Kemudian ada perbedaan dari segi operasional. Yang pertama ada aksi atau tindakan. Nah, bank asuransi syariah tidak boleh mengakses transaksi derivatif yang dianggap sebagai instrumen yang cukup efektif untuk melindungi resiko kredit. Larangan ini menguatkan pentingnya pengawasan internal bank atau asuransi syariah. Yang kedua ada aktor atau pelaku. Dalam proses manajemen risiko di bank atau asuransi syariah terdapat Dewan Pengawasan Syariah atau DPS. Nah, yang ikut serta mengawasi proses operasional bank atau asuransi itu sendiri. Berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 1 tahun 2000 disebutkan mengenai mekanisme kerja DPS. Salah satu diantaranya adalah menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank atau asuransi. Nah, kemudian ketiga ada produk. Nah, bank asuransi syariah hanya menawarkan produk jual beli valuta asing atau SHAF dengan bentuk spot, yaitu transaksi pembelian valuta asing atau falas untuk penyerahan pada saat itu atau over the counter, atau paling lambat penyelesaiannya dalam jangka waktu 2 hari. Nah, hukumnya adalah boleh.
karena dianggap tunai, sedangkan waktu 2 hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari. Sekian penjelasan saya tentang manajemen risiko syariah. Mungkin dengan ini cuma ini dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang